Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tian Agustina. Saya dari Tadris Fisika Institut Agama Islam Negeri Kendari Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hukum kenol termodinamika. Sebelumnya, saya ingin memberi informasi bahwa hukum termodinamika terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum kenol termodinamika. Yang kedua, hukum 1 termodinamika. Yang ketiga, hukum 2 termodinamika. Sesuai dengan penjelasan di awal bahwa pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hukum kenol termodinamika. Sebelum saya masuk ke materi hukum kenol termodinamika, saya menyinggung sedikit pengertian dari termodinamika sendiri. Termodinamika merupakan cabang fisika yang berkaitan dengan hukum-hukum umum yang berhubungan dengan perubahan kalor menjadi energi bentuk lain. Di sini saya memberikan satu contoh. Di sini saya menyiapkan satu wadah atau gelas. Pada gelas tersebut, saya isikan air atau gelas tersebut berisikan air. Dan setelah itu, saya masukkan kristal es ke dalam wadah atau ke dalam gelas yang berisikan air. Tentunya dapat kita ketahui bahwa suhu di dalam gelas tersebut itu akan turun atau suhunya rendah. Dan suhu di luar gelas tentunya akan tinggi, lebih tinggi dari suhu dalam gelas. Dan lama-kelamaan setelah saya memasukkan kristal es tersebut, lama-kelamaan di luar dinding-dinding gelas tersebut akan muncul uapan-uapan air. Dan uapan-uapan air tersebut lama-kelamaan akan menjadi tetesan-tetesan air yang disebabkan oleh udara dari luar gelas tersebut. Itulah yang disebut perubahan kalor menjadi energi bentuk lain. Dan pada materi hukum kenol termodinamika membahas 3 bagian. Yang pertama, sistem. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, penerapan hukum kenol termodinamika. Yang pertama, saya akan bahas tentang sistem. Sistem adalah benda atau objek yang ditinjau dan dibatasi dengan permukaan tertutup. Di sini saya berikan satu gambar. Anggap saja gambar ini itu tabung LPG. Yang disebut dengan sistem yaitu di dalam tabung LPG tersebut, atau biasa kita sering dengar gas LPG. Itu yang disebut sebagai sistem, sebab sistem adalah suatu benda atau objek yang diamati. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah objek di luar dari sistem, yaitu di luar dari tabung gas tersebut, maka disebut sebagai lingkungan. Oke, kita lanjut. Sistem terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terbuka itu antara sistem dan lingkungan terjadi pertukaran energi dan materi. Di sini saya tampilkan gambar. Anggap saja ini suatu wadah
Dalam wadah tersebut saya isikan air panas. Tapi wadah tersebut tidak tertutup. Pada wadah terbuka, itu saya isikan air panas. Yang disebut dengan antara sistem dan lingkungan terjadi pertukaran energi dan materi itu, lama-kelamaan air panas ini dikarenakan tidak tertutup, maka akan bertukar materi dengan udara. Materi tersebut disebut dengan zat. Yang kedua, itu akan bertukar energi dari energi panas menjadi energi dingin. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup itu antara sistem dan lingkungan terjadi pertukaran energi, tapi tidak pada materi. Terjadi pertukaran energi, tapi tidak pada materi. Di sini tidak terjadi pertukaran materi, diakibatkan wadah ini, wadah yang sama tadi yang saya isikan air panas, itu tertutup. Jadi, tidak terjadi pertukaran udara atau materi. Tetapi terjadi pertukaran energi. Karena walaupun wadah tersebut tertutup, tapi lama-kelamaan airnya akan menjadi dingin, sehingga terjadi pertukaran energi. Yang ketiga, sistem terisolasi. Antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran energi dan materi. Di sini kita sebut atau kita contohkan seperti termos. Karena termos tidak terjadi pertukaran energi dan materi. Sehingga air panasnya itu tidak akan menjadi dingin. Oke, kita lanjut. Hukum ke-0 termodinamika. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Contohnya, seperti yang di bawah ini, kita misalkan TA ini, atau T itu disebut dengan temperatur. Temperatur A lebih tinggi dari temperatur C. Begitu pula temperatur B lebih tinggi daripada temperatur C. Atau lebih gampangnya, temperatur A lebih tinggi dari temperatur B dan temperatur B lebih tinggi dari temperatur C. Di sini, itu akan terjadi kesetimbangan termal, diakibatkan ada kontak termal antara A dan C. Di sini, ada kontak termal antara benda A dan C. Tadinya, temperatur A lebih tinggi dari temperatur C. Tapi dikarenakan ada kontak termal, maka lama-kelamaan temperatur C akan naik dan temperatur A akan turun, sehingga terjadi kesetimbangan termal satu sama lain. Begitu pula yang terjadi pada temperatur B. Yang tadinya temperatur B lebih tinggi dari temperatur C, dikarenakan ada kontak termal, maka lama-kelamaan temperatur B akan turun dan temperatur C akan meningkat, sehingga terjadi kesetimbangan termal satu sama lain. Oke, penerapan hukum ke-0 termodinamika dapat kita lihat pada saat kita memasak air di dalam panci dan benda kedua air. Itu maksudnya benda pertamanya panci, benda keduanya air. Panci dibakar dengan api sehingga temperaturnya berubah. Air yang bersentuhan dengan panci juga temperaturnya naik dan akhirnya air mendidih. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena adanya kontak antara air dengan panci, maka yang tadinya yang tinggi itu temperaturnya hanya panci karena dibakar, yang air itu temperaturnya rendah, lama-kelamaan karena adanya kontak termal, maka temperaturnya air akan naik dan akan terjadi kesetimbangan termal. Oke, terima kasih.
mungkin banyak kata-kata yang kurang atau yang sulit untuk dimengerti. Mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.